Sampai di sini masih oke ya. Setelah kita melengkapi tabel ini, kita menuju ke anggaran biaya tenaga kerja. Tadi kita ngomongin biaya bahan baku, sekarang kita ngomongin biaya tenaga kerja. Bagaimana ngitungnya? Anggaran biaya tenaga kerja langsung ini ada di 2 departemen kan tadi, menurut ilustrasi. Di ilustrasi nomor 4, di situ upah, standar upah dan jam kerja ada di departemen 1 dan departemen 2. Itu. Untuk departemen produk X, untuk departemen 1 adalah 539.400, yaitu jumlah unit yang diproduksi berdasarkan 539.400 berdasarkan tabel halaman 7.7 yang paling bawah. Unit ekuivalen yang dihasilkan BTKL-nya itu adalah 439.400. Kita kalikan 0,1 jam berdasarkan ilustrasi yang nomor 4. Kalau yang di departemen 2 adalah 539.400 kali 0,2 jam sama dengan sekian sama dengan sekian. Untuk produk Y juga dapat dihitung dengan cara yang sama, sehingga jam terpakai untuk kedua departemen dan kedua produk adalah 321.815 jam. Oke. Terus di situ ada upah per jam. Upah per jamnya untuk di departemen 1 adalah Rp10, departemen 2 adalah Rp8. Coba teman-teman lihat, itu ada yang perlu diganti. 8-nya geser ya. 8-nya digeser ke departemen 2. Kan di situ kalau di modul 8-nya kan ada di kolom jumlah. Nah, itu digeser, dipindah ke kolom departemen 2. Sehingga biaya tenaga kerja langsung tinggal dikalikan saja 3 dikali 4 jam yang terpakai dikalikan dengan upah per jamnya sama dengan sekian-sekian. Itu. Oke. Nah, terus di 7.5 ini anggaran sebelum ke situ mungkin teman-teman bisa lihat di halaman 7.10 ini keterangan untuk menghitung sediaan produk jadi dan sediaan produk dalam proses. Ada perhitungan lainnya. Bahan baku yang dipakai untuk produk X misalnya, yang A 485.100 unit dikali 0,6 sama dengan 291. Sebenarnya ini kita rubah atau kita rupiahkan. Tadi kan waktu kita sebelumnya ngomongin bahan baku dan tenaga kerja, kita ngitungnya berdasarkan unit bahan bakunya sama jam tenaga kerjanya. Kita juga dikalikan juga sih sama harganya, tapi kita bedakan ini seperti bentuk lainnya gitu teman-teman. Tadi kan kita sebenarnya sudah menghitung biaya bahan baku di tabel 7.3, tapi kalau di sini bentuknya dirubah lagi. Misalnya bahan baku A dan bahan baku C sebesar berapa, terus bahan baku untuk X
ABC berapa, semacam itu. Biaya bahan baku per unit untuk X adalah 937.860 dibagi 539.000 unit sama dengan 1,74 dan seterusnya. Jadi kita ceritanya ini ingin cari tahu biaya bahan baku per unit untuk produk X. X tadi ada bahan baku A dan C. Bahan baku A ada harganya, bahan baku C ada harganya. Nah, sekarang kita mau cari berapa totalnya, bukan total sih. Misalnya kita bikin 1 unit X, terus berapa biaya yang dibutuhkan? Kan kombinasi antara dua bahan baku ini, semacam itu. Ternyata setelah dihitung-hitung, biaya bahan baku per unit untuk produk X adalah 1,74. Tuh. Ada di modul ya, teman-teman. Tidak saya cantumkan di sini. Terus begitu pula untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung dari Departemen 1 dan Departemen 2 masing-masing sebenarnya ada jumlahnya. Terus kita bagi jumlahnya itu, tadi kan kita baginya dalam Departemen 1, Departemen 2. Sekarang kita gabungkan, kalau X di Departemen 1 dan Departemen 2 itu berapa rupiah. Setelah itu rupiahnya dibagi berapa jam untuk memproduksi produk X. Nah, ternyata diketahui BTKL per unit untuk produk X adalah 2,6, produk Y adalah 4,7. Gitu. Terus harga pokok per unit untuk produk X, BBB-nya 1,74, BTKL-nya 2,66, BOP-nya 1,94. BOP ini ada di ilustrasi 5. Oh, sudah diketahui, jadi kita tidak menghitung BOP per unit karena sudah diketahui. Maka jumlahnya untuk menghasilkan produk X adalah 6,28. Itu keseluruhan ya, nggak cuma bahan baku aja tapi juga BTKL sama BOP. Terus untuk setelah menghitung harga pokok per unitnya, kemudian dapat dihitung sediaan produk jadi akhir. Nah, kalau kita mau menghitung rupiahnya sediaan produk jadi akhir, tinggal dikalikan saja tadi. Kan tadi sudah ada unitnya. Sediaan produk jadi akhir dalam unit diketahui, tinggal kita kalikan HPP-nya, harga pokok produksinya yang per unit. Sudah, terus dikali-kali jumlahnya adalah 1.138.400. Perhitungan sediaan produk dalam proses akhir untuk produk X adalah 10.000, untuk produk Y 5.000, terus dikalikan persentasenya tadi yang ada di tabel halaman 7.4 di situ. Oke. Kita sudah tahu dalam unitnya, terus kita cari harga pokoknya. Tadi sudah ketemu harga pokoknya per unitnya berapa, maka nanti tinggal dikalikan dengan unit yang tersisa atau unit awal, unit akhir, atau unit yang diproduksi, semacam itu. Terus sudah untuk 7.11 itu nanti bisa teman-teman baca, caranya sama, tinggal dikali-kalikan aja. Mas